Sudah kita berbulan-bulan bicara tentang aku percaya kepada Roh Kudus. Saudara-saudara, kepercayaan kepada Roh Kudus merupakan iman kepercayaan butir ketiga yang terbesar dari seluruh iman rasuli sebagai pengakuan orang Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa. Aku percaya kepada Yesus Kristus. Aku percaya kepada Roh Kudus. Iman terhadap tiga pribadi yang telah menjadi Allah Tritunggal, Allah yang esa bagi umat Kristen, menjadi sesuatu objek kepercayaan kita. Kita bukan percaya kepada yang kosong, bukan percaya kepada yang tidak ada. Kita percaya kepada yang mencipta langit dan bumi, yang menebus orang Kristen segala zaman, dan yang memimpin gereja dari kekal sampai kekal. Allah Tritunggal, bukan Allah yang kosong, Allah yang tidak ada, bukan Allah yang diciptakan oleh otak manusia, tapi Allah yang menciptakan seluruh manusia, dan Allah yang memimpin cara berfikirnya manusia di dalam mengkaitkan diri dengan segala kebenaran. Kita bersyukur kepada Tuhan. Di dalam aku percaya kepada Roh Kudus yang kita sudah memakai kira-kira 3-4 bulan untuk membicarakan doktrin yang penting ini. Kita telah membicarakan Allah yang hidup, memberikan sumber hidup, memberikan roh hidup, dan memberikan roh yang menghidupkan kepada manusia, menjadi pendamping, menjadi penghibur, menjadi pelindung, menjadi penginspirasi, menjadi penegur, dan menjadi pembimbing, sehingga kita boleh dibesarkan rohani kita, ditumbuhkan iman kita melalui kuasa dari Roh Kudus. Roh Kudus diberikan dan Yesus berkata, aku harus pergi kepada Bapa, lalu baru Roh turun. Jikalau aku tidak pergi, Roh itu tidak akan turun kepada kamu. Tetapi jikalau aku sudah pergi, aku akan kirim dia datang menjadi Parakletos. Apa artinya Parakletos? Pendamping yang menghibur, pendamping yang menegur, pendamping yang memupuk, melindungi, dan pendamping yang memberi nasihat kepada engkau. Perlukah ini? Ini sangat perlu. Manusia yang paling kasihan adalah manusia yang sudah dicipta Tuhan, lalu manusia ditinggalkan oleh Tuhan. Manusia yang paling kasihan adalah manusia yang berhak mengenal Tuhan, tapi dia sendiri menolak dan membuang pengenalan itu. Hidup tersendiri di dalam keadaan yang tidak didampingi, tidak diawasi, tidak dikasihi, tidak dilindungi. Hidup tersendiri sampai mati. Saudara-saudara, manusia yang paling kasihan adalah manusia yang menyendiri dari Tuhan. Manusia yang putus hubungan dengan sang penciptanya. Manusia yang tidak mau mengenal dan tidak mau berdampingan dengan Tuhan. Sebaliknya manusia yang paling bahagia adalah manusia yang dikirim Roh Tuhan untuk mendampingi, untuk menghibur, untuk memberi kekuatan. Siapakah mungkin mempunyai hidup tersendiri dan tidak ada yang mendampingi kuat jalan sampai akhir? Saudara-saudara, begitu banyak orang terpaksa hidup. Kalau mungkin dah hidup, tidak usah hidup. Tetapi dia tetap hidup karena takut kalau mati entah kemana. Itu sebab hidup terpaksa, hidup tersendiri, hidup tidak ada pegangan, hidup tidak ada sandaran, hidup tidak ada pendamping, hidup tidak ada yang mengerti, hidup tersendiri sampai mati. Itu hidup yang paling kasihan. Orang Kristen bukan demikian. Christians are people who are so blessed by the Lord that God sent His Spirit to be with us, to live within us, and to comfort us, to guide us, to escort us, to teach us, to illuminate us, and give us the strength and the power from above. Orang Kristen orang bahagia karena orang Kristen diberikan Roh Tuhan Allah untuk mendampingi, menghibur, menasihati, memberi kekuatan, dan memberikan pengajaran, memimpin kita masuk ke dalam kebenaran Tuhan. Itu manusia yang segala sesuatu yang dicipta di dalam kita boleh dipimpin oleh Roh Kudus. Khususnya intelek kita. Manusia adalah satu-satunya makhluk
yang mempunyai kapasitas berpikir secara logika, berpikir secara intelektual. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang dengan cara keberesan daripada sistematis orang yang berpikir untuk merenungkan kebenaran dan diterapkan di dalam segala segi hidup. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang bisa memikir dan bergabung dengan kebenaran. Tapi setan justru menghancurkan hal ini, menipu manusia sehingga merampas manusia keluar daripada hak dan daripada kenikmatan mengerti kebenaran. Nah, ini sudah dilakukan lebih dari 100 tahun. Orang ditipu oleh iblis dan mereka membuat otak mereka pasif dan tertidur dan dibiuskan dan tidak mengerti. Yang makin kata ada Roh Kudus, makin tidak mengerti Roh Kudus. Yang menganggap diri ada Roh Kudus, makin jauh dari fungsi yang dikuasai oleh Roh Kudus, yaitu fungsi intelektual. Maka di dalam khotbah-khotbah yang lampau, saya mulai dari Roh Kudus pendamping, Roh Kudus kekal, Roh Kudus kebenaran, Roh Kudus seorang yang suci. Mulai kita melihat seorang dipenuhi Roh Kudus, seharusnya seorang dekat dengan Tuhan. Seorang dipenuhi Roh Kudus, seharusnya seorang yang mempunyai pengharapan kekekalan. Seorang yang mempunyai Roh Kudus ada orang yang hidup di dalam kesucian. Orang dipenuhi Roh Kudus ada orang yang hidup sesuai dengan firman kebenaran Tuhan. The Holy Spirit, the Spirit of truth, cause you to live in holiness and cause you to think about the truth revealed by God in the Bible. Jikalau orang mengatakan saya ada Roh Kudus, tapi dia hanya menyenangkan kesukaan dunia, menyenangkan nafsu sementara, hanya menyenangkan kekayaan sementara saja, jangan percaya kepada dia. Jika orang mengatakan saya ada Roh Kudus, hidupnya najis, berzina, hidup segala sesuatu menurut keadaan nafsu dan tidak menandakan ada penuntutan, kenikmatan dan pengejaran hidup yang suci, jangan percaya kepada dia. Jika seorang menampakkan aku ada Roh Kudus, tapi hidupnya tidak sesuai, bahkan melawan kitab suci, melawan firman Tuhan, melawan kebenaran, jangan percaya kepada dia. Apalagi orang yang namanya dirinya hamba Tuhan. Seorang hamba Tuhan melayani Tuhan Allah, tapi hidupnya tidak suci, pasti hamba yang palsu. Hidupnya tidak mau kitab suci, tidak sesuai dengan Alkitab, tidak menjelaskan kebenaran Alkitab, dan selalu melawan apa yang menjadi prinsip kitab suci. Orang itu pasti bukan hamba Tuhan. Saudara-saudara, dan hal ini makin lama makin dinyatakan di dalam dunia akibat zaman. Akhir-akhir zaman kita melihat banyak-banyak orang yang mengatakan ada Roh Kudus, tapi hidupnya sama sekali tidak kudus. Orang yang mengatakan dia orang hamba Tuhan, melayani uang lebih daripada melayani Tuhan. Orang yang mengatakan saya adalah orang yang hamba Tuhan memberitakan Injil, yang diberitakan semua tidak sesuai dengan kitab suci. Saudara-saudara dengar, saya bicara seorang pemimpin besar di dalam gereja yang membangun gedung 20.000 orang besarnya, tetapi selalu berzina, selalu mencari perempuan, selalu tidak setia kepada istri. Lalu uang gereja per bulan diambil pribadi, beli 45 mobil dari Porsche, daripada Daimler, daripada Mercedes, BMW sampai Rolls Royce. Ini semua kecintaan kepada dunia, membuktikan dia bukan mengejar kesucian, bukan mengejar kebenaran Tuhan. Yang kejar adalah sukacita dan nafsu pribadi yang menganggap diri beres. Saudara-saudara sekalian, Roh suci adalah roh dari Allah. Roh Allah adalah roh yang memberikan kebenaran. Kesucian dan kebenaran, dua tanda yang begitu resmi, yang begitu penting untuk kita memakai sebagai barometer menguji siapa mempunyai Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, aku percaya kepada Roh Kudus. Roh Tuhan adalah roh bijaksana, roh pengetahuan, roh Tuhan adalah roh strategi. Di dalam tiga hal yang bersangkut paut dengan intelektualitas ini, saya telah dengan gigi sekali
menegur tentang roh yang yang memaparkan akan semua gejala supranatural, tetapi tidak ada hubungan dengan intelektual atau logika. Ini bukan Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh yang menciptakan rasio manusia, melebihi daripada semua binatang yang tidak ada sesuatu daya intelektualnya. Roh Kudus adalah roh yang menciptakan logika, di mana manusia memakai logika, menganalisa, mengerti segala kebenaran, dan mengkritik semua yang tidak benar dengan logika yang ada. Manusia lebih tinggi daripada semua makhluk. Dengan logika sebagai salah satu kapasitas kita mengerti dan membedakan kebenaran daripada yang tidak benar, maka kita menikmati apa wahyu Tuhan yang paling tinggi itu. Saudara-saudara, maka intelektualitas tidak bisa dipisahkan dari Roh Kudus. Roh yang sejati adalah roh yang masuk akal. Roh yang sejati selain masuk akal, dia akan melampaui akal dan memimpin akal. Roh yang sejati tak mungkin melawan akal atau membunuh akal. Itu sebab kalau Roh Kudus sudah dipalsukan oleh roh yang bukan kudus, Roh Kudus sudah diganti dengan roh setan, kita melihat daripada bagaimana hubungan antara roh itu dengan intelektualitas yang diciptakan oleh Tuhan. Bagaimanakah hubungan antara roh itu dengan kapasitas dan fungsi penggunaan logika yang diciptakan oleh Tuhan. Dan di dalam hal ini, gereja ini khusus diberikan kewajiban untuk membongkar semua kerusakan dan penipuan dari setan yang merusak akal. Saudara-saudara, banyak pemuda yang pintar sekali tidak mau dengar khotbah karena mereka kira penuh Roh Kudus sudah cukup. Dan yang disebut penuh Roh Kudus sudah ditipu bahwa mereka sudah mempunyai gejala dan mempunyai pengalaman supernatural, maka tidak perlu firman, tidak perlu logika, tidak perlu pikiran yang sehat, tidak perlu akan intelektualitas. Padahal Yesus berkata, jikalau roh kebenaran itu sudah datang, dia akan mengingatkan engkau kembali semua kalimat, perkataan yang sudah kututurkan kepadamu. He will recall and he will rethink that you will understand more about what had I spoken to you already. Aku sudah pernah membicarakan semua kebenaran kepada engkau. Engkau simpan di dalam hatimu. Sampai Roh Kudus datang mengingatkan engkau kembali semua kata-kata yang pernah ku katakan kepadamu. Inilah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus bukan membius otak. Roh Kudus bukan menghancurkan intelektualitas. Roh Kudus bukan menekan rasio dan logika. Roh Kudus membangkitkan. Roh Kudus memberikan pencerahan. Roh Kudus memperbarui, mengingatkan kembali semua perkataan yang diucapkan dari Yesus Kristus. Saudara-saudara, jika rasio kita diperbarui oleh Roh Kudus, kita menjadi orang yang jelas, menjadi orang yang jernih pikirannya, orang yang mengerti dengan tepat setiap kalimat yang pernah dikatakan oleh Yesus Kristus. Saudara-saudara, siapa yang bilang Roh Kudus membunuh rasio? Siapa yang bilang Roh Kudus membius akan intelektual? Siapa yang bilang Roh Kudus menghancurkan fungsi otak manusia? Itu ajaran setan, penipuan-penipuan yang merusak dalil dan prinsip yang ditetapkan oleh Tuhan. Yesus Kristus datang membicarakan firman. Roh Kudus datang lagi untuk menghidupkan pengertian. Nah, saudara-saudara, kalau yang Tuhan bicarakan engkau tidak dengar, lalu yang engkau dengar engkau membiuskan, dan akhirnya engkau tidak mengerti, ini tandanya bukan pekerjaan dari Roh Kudus. Roh Kudus roh yang suci, roh yang benar. Roh Kudus roh yang mengwahyukan, roh yang memimpin. Roh mencerahkan kebenaran ke dalam otak kita, dan roh memimpin otak kita masuk ke dalam kebenaran. Ini tidak bisa diganti dan tidak bisa diabaikan oleh siapapun, karena inilah cara Alkitab. Saudara-saudara, ada orang yang ikut kebaktian gereja-gereja reform. Waktu pertama kali datang takut. Karena apa? Apa sih yang dikhotbahkan sulit seperti ini?
Kedua kali datang jengkel karena terlalu dalam. Yang dikhotbahkan sulit dicerna, sulit dimengerti. Ketiga kali datang mulai bosan. Keempat kali datang tidak terima. Sesudah itu tidak datang lagi. Itu orang bodoh. Saudara-saudara. Kalau yang engkau dengar, engkau semua mengerti. Berarti engkau belum pernah menerima pengertian yang baru sama sekali. Anakmu setelah kelas 4, dia masuk kelas 5. Waktu dia masuk kelas 5, semua buku kelas 5 belum pernah dibaca. Semua pengertian kelas 5 belum pernah dimengerti. Itu namanya naik kelas. Amin. Kalau anakmu sudah kelas 4, tahun depan masuk kelas 4 lagi. Tahun 2 lagi masuk kelas 4 lagi. Sudah 10 tahun terus masuk kelas 4. Engkau senang tidak? Jawab. Kenapa tidak senang? Saya bayar mahal kok belajarnya sama. Saya bayar baru tapi pengertian lama. Saya memberi bayaran untuk dia dapat maju. Tapi tidak maju-maju. Yang dimengerti itu aja. Itu aja. Maka saya sangat takut pendeta mengatakan saya khotbahkan semua yang kau sudah ngerti. Kalau begini tidak usah ke gereja. Tidak ada kemajuan. Kalau sudah begitu tahu datang lagi, tahu datang lagi. Itu tidak pernah naik kelas. Saudara-saudara. Kalau engkau pergi ke satu tempat. Dengar khotbah yang sudah mengerti semua. Boleh tidak usah pergi. Karena engkau tidak diberi sesuatu bekal yang baru. Kita tidak diberikan pengajaran yang segar. Tapi yang dicerna adalah nasi goreng kemarin saban hari. Saudara-saudara, justru ada hal-hal yang tidak bisa tidak mengerti. Tidak bisa kita cerna, tapi ini dipaparkan. Engkau kaget dulu. Nah itulah orang yang maju. Gereja yang memberi kemajuan kepada pendengar. Ada gereja yang selalu berani memberikan pengajaran yang belum diterima. Yang belum pernah diketahui. Belum pernah dimengerti. Tapi mengajak engkau berpikir. Bukan cara mengingatkan kembali apa yang engkau pernah dengar yang lalu. Akan memberikan rangsangan kepada engkau untuk mengerti apa yang belum. Sehingga yang lalu recall. Yang depan engkau enthusiastic and engkau anticipate. Engkau mengingat kembali yang sudah. Dan engkau mengharapkan yang belum. Engkau menerima yang sudah mengerti. Engkau dapat rangsangan yang belum mengerti. Dengan demikian pikiran engkau bertumbuh terus. Tumbuh terus. Sampai satu hari Yesus Kristus datang. Engkau bertemu dengan kebenaran itu sendiri. Engkau masuk dalam kepuasan. Di dalam kekekalan. Dan saya percaya di surga pun. Pasti masih ada pembaruan. Penyegaran. Kemajuan yang tidak berhenti-henti. Itu namanya kebenaran yang tidak terbatas. Saudara-saudara. Sejak tahun 1901 di kota kecil namanya Topeka. 5 tahun kemudian pindah di Azusa Street di kota namanya Los Angeles. Sampai sekarang sesudah 117 tahun kita melihat orang terus berputar-putar di dalam pengetahuan yang tidak pernah maju. Di dalam pengetahuan yang sangat membius dan tidak ada pengertian baru. Dan mereka terus menipu diri dan memuas diri. Akhirnya mereka menipu lebih orang lain. Demi lebih banyak orang menjadi anggota mereka. Tapi mereka belum pernah bertumbuh di dalam sungguh-sungguh mendapatkan orang baru yang bertobat kepada Tuhan. Di dalam pengertian firman yang maju tidak habis-habis. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Jika engkau yang sudah dengar khotbah kita yang lama dan ngerti. Pelan-pelan engkau tetap dengan sabar, dengan tekun, dengan sungguh-sungguh menanti Tuhan. Satu hari Roh Kudus menggerakkan hatimu. Engkau disadarkan, engkau diinsyafkan. Engkau baru mengetahui inilah very important, very significant, very inspirational teaching come unto me. Dan engkau mulai takluk kepada firman Tuhan. Setelah engkau makin lama, makin mengerti firman Tuhan. Engkau tidak bisa lagi kembali kepada khotbah-khotbah yang tidak bertanggung jawab. Khotbah-khotbah yang hanya membius, yang mematikan intelekmu. Dan engkau akan terus minta kemajuan di hadapan Tuhan. Aku percaya kepada Roh Kudus. Setelah kita bicara dengan roh kekal, roh suci, dan roh kebenaran.
kita juga pikirkan lagi ada roh bijaksana, roh pengertian, dan roh strategi. Di dalam ketiga hal yang bersangkut paut dengan intelektual manusia, maka saya berkata, roh bijaksana bukan hanya mempunyai pendidikan yang tinggi. Jangan kira orang yang pendidikan tinggi semua berbijaksana. Banyak orang koruptor yang hatinya paling gelap, motivasinya paling jahat, dan cara kerja paling najis. Mereka pendidikan tinggi. Banyak orang-orang koruptor yang berjabat menjadi menteri, perdana menteri, jenderal. Mereka banyak lulusan luar negeri, sekolahnya tinggi sekali. Tetapi sekolah tinggi tidak membuktikan engkau berbijaksana. Sekolah tinggi tidak menjamin hidupmu penuh perasaan takut kepada Tuhan. Yang dikatakan dalam kitab suci bijaksana lebih dari pengertian pengetahuan manusia. Yang disebut bijaksana dalam Alkitab jauh lebih transenden, lebih melampaui daripada pendidikan sebagai pengertian yang disalurkan. Yang disebut bijaksana di Alkitab paling sedikit yang perjanjian lama, 3 prinsip yang paling besar. Pertama, penuh perasaan takut kepada Tuhan. Entah engkau presidenkah atau engkau pengemiskah, jikalau engkau adalah manusia, di dalam segala tingkah laku, segala tindak tanduk, segala langkah hidup, segala keputusan pikiran perlu dibubui dengan penuh perasaan takut kepada Tuhan. Karena begitu engkau penuh perasaan takut kepada Tuhan, engkau sekarang sudah menjadi orang yang berbijaksana. The fear of the Lord is the beginning of the wisdom. Apa yang disebut bijaksana dimulai daripada penuh perasaan takut kepada Tuhan. Karena Tuhan itu patut ditakuti, maka saya tidak bisa sembarangan hidup sesuai kenafsuan dan keinginan sendiri. Karena Tuhan harus ditakuti. Maka waktu saya mengerjakan sesuatu, saya harus tanya, ini prinsip Alkitab tidak? Ini diperkenan oleh Tuhan tidak? Ini sesuai dengan kehendaknya atau tidak? Kalau tidak, singkirkan. Buang niatmu. Kalau ini bukan kehendak Tuhan, bukan mengkuduskan nama Tuhan, bukan memperkenan hati Tuhan. Meskipun mencari, mendapatkan keuntungan uang yang banyak, ingat, engkau harus tinggalkan itu. The fear of the Lord is the beginning of the wisdom. Orang yang penuh perasaan takut kepada Tuhan, orang itu menjadi bahagia bagi umat manusia. Jikalau orang itu penuh takut kepada Tuhan, menjadi Perdana Menteri, negara dapat berkat besar. Saudara-saudara, orang Tionghoa pernah mengatakan, namamu itu jiwamu kedua. Your reputation is your second life. If your name is good, no one can blame you. All the generation will praise you. Namamu kalau baik, tak ada orang bisa menjatuhkan engkau. Namamu kalau indah, zaman ke zaman, beribu-ribu tahun akan diingat dengan keharuman seperti bunga yang cantik. Saudara-saudara, orang Tionghoa mengatakan, macan kalau mati, sisanya sama kulit sama tulang. Manusia kalau mati, sisanya tema pengalaman indah sama namanya yang bagus. Saudara-saudara, peribahasa Tionghoa mengatakan, waktu menggambar macan, gambar kulitnya, gambar depannya, susah gambar tulangnya. Saudara kalau gambar macan, bisa kan? Coba gambar tulang macan. Nanti sudah jadi, tidak tahu itu tulangnya monyet atau kera atau orang hutan atau macan. Hampir sama. Hua hu, hua pi, nan hua gu. Kalau mau gambar macan, susah tahu tulangnya bagaimana. Kalau mau mengerti manusia, tahu muka, susah tahu hatinya. Dan kalau namamu baik telah diuji puluhan tahun, sampai engkau mati, engkau diingat tidak habis-habis. Saudara-saudara sekalian, kita melihat semua akan dibongkar oleh Tuhan. Yang kau simpan baik akan dibongkar. Engkau tutup akan dibuka. Engkau sembunyikan akan disiarkan. Yesus berkata, yang kau kata-kata secara rahasia di dalam pintu yang tertutup akan disiarkan terbuka
di atas atap yang terbuka. 2000 tahun yang lalu kalimat itu dikatakan. Saya tidak ngerti. Tetapi beberapa tahun lalu saya baca. Langsung ngerti. Karena Roh Kudus memberikan cerahan. Kenapa yang kita ngomong siap-siap. Kita semua sembunyi-sembunyi di dalam. Akhirnya di atas atap terbongkar dengan terbuka. Kan di atap ada antena. Betul tidak? Saudara, 2000 tahun yang lalu. Tidak ada orang mengerti antena. Tapi sekarang di dunia abad 20. Antena mensiarkan semua rahasia. Tidak ada manusia bisa tutup diri. Menyembunyikan diri di hadapan Tuhan. Maka orang berbijaksana. Ada orang penuh perasaan takut kepada Tuhan. The fear of the Lord is the beginning of the wisdom. Prinsip kedua. The understanding of the holiness of God is the beginning of the wisdom. Mengenal akan kesucian Allah. Mengerti kekudusan ilahi. Ini adalah permulaan dari bijaksana. Dan ketiga, engkau mau menghindarkan diri. Menjauhkan diri dari segala kejahatan. Ini engkau orang berbijak. Jadi bijaksana 3 prinsip di dalam Alkitab adalah penuh takut kepada Tuhan. Mengerti kesucian ilahi. Menjauhkan diri dari kejahatan. Ini orang bijaksana. Dan Alkitab membicarakan beberapa orang paling bijaksana di perjanjian lama. Termasuk Yusuf di Mesir. Termasuk Daniel di Babelonia. 2 hal yang sama dicatat mengenai mereka. Pertama, mereka adalah orang yang sangat jujur, lurus, benar hidupnya. Dan mereka kerja apapun penuh dengan ketelitian dan kesetiaan. Jadi berbijak dan jujur. Berkeadilan yang sungguh-sungguh. Ini tanda pertama. Kedua, kerja sesuatu dengan teliti dan setia. Ini adalah orang yang penuh Roh Kudus. Di dalam perjanjian lama dipenuhi Roh Kudus. Dipenuhi oleh bijaksana. Di dalam perjanjian lama dipenuhi Roh Kudus, kerja dengan teliti dan setia. Sekarang orang Kristen di dalam perdaganganmu teliti tidak? Di dalam pembukuan jujur tidak? Di dalam keuangan setia tidak? Kalau engkau betul-betul mempunyai bijaksana dari Tuhan. Mempunyai kesetiaan terhadap pekerjaan. Mempunyai kejujuran kepada sesama. Engkau orang yang dipenuhi Roh Kudus. Justru orang-orang yang katanya dipenuhi Roh Kudus menipu. Memakai cara tipu bersihat. Memakai cara mencong. Cara curang untuk berdagang. Itu sering terjadi. Itu saya di dalam tahun baru berkhotbah, kalau engkau hutang, bayarlah. Kalau tidak bisa bayar, juallah rumahmu. Jangan menjadi orang Kristen reform yang tidak bertanggung jawab. Cuma tahunya nipu-nipu, bohong-bohong. Lalu cara-caranya adalah cara-cara perdagangan yang tidak jujur. Cara-cara perdagangan yang sangat liku, yang sangat merugikan orang lain. Saudara-saudara sekalian, Daniel dan Yusuf, dua-dua pemuda, dua-dua hidup suci, dua-dua takut kepada Tuhan, dua-dua berbijaksana, dan dua-dua menjauhkan diri dari tidak setia, tidak sungguh-sungguh, dan hidupnya, kerjanya teliti, setia, tuntas, sehingga dipuji oleh orang lain. Ini perjanjian lama. Perjanjian baru berkata, barang siapa yang dipenuhi Roh Kudus, dia pasti hidup suci. Dia pasti hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Dan dia suka meninggikan Kristus. Suka mengabari Injil. Dan bukti daripada kesucian dilihat dari buahnya. Karena janji perjanjian baru, tipenya sama prinsipnya lebih tinggi dari prinsip di dalam perjanjian lama. Dari buah engkau mengerti pohon. Pohon yang baik berbuah baik. Pohon yang rusak berbuah rusak. Pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Yesus mengatakan, mau tahu pohonnya, lihat buahnya. Dan buah Roh Kudus adalah damai, sukacita. Terus sampai engkau bisa kontrol diri. Ini semua virtue, semua moral, etika dan prinsip tingkah laku yang sesuai dengan pimpinan Roh Kudus.
Itu sebab siapa bisa penuhi Roh Kudus. Jangan bicara saya bisa gini-gini. Itu tidak ada hubungan sama Roh Kudus. Saya bisa karunia lidah. Itu tidak tentu benar dari Roh Kudus. Engkau bisa usir setan. Alkitab berkata, yang mengusir setan, Tuhan menjawab, aku tidak pernah mengenal engkau. Nyala engkau daripadaku. Berarti tidak ada hubungan dengan Roh Kudus. Banyak orang sembarangan mentafsirkan kitab suci. Sembarangan mengartikan firman Tuhan sesuai nafsu sendiri. Hutang tidak bayar. Kerja tidak setia, segala kewajiban tidak tuntas, sama manusia tidak jujur, lalu hidup tidak suci, kelakuan tidak bertanggung jawab, keuangan selalu curang. Semua cara-cara ini membuktikan engkau dipenuhi Roh Kudus hanya dengan gejala Roh Kudus turun ke aku bisa teriak-teriak. Percuma, itu semua penipuan dari iblis. Itu semua adalah sesuatu yang melanggar firman Tuhan. Saudara-saudara, biar kita menjadi manusia yang bertanggung jawab, yang betul-betul menjadi manusia yang boleh berdiri di hadapan Tuhan dan boleh dipuji oleh manusia. Itu dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus ada roh pengetahuan. Roh Kudus ada roh bijaksana. Roh Kudus ada roh daripada strategi. Dan khusus di dalam ketiga hal ini, saya membicarakan dengan Roh Kudus dan sejarah manusia. Saya percaya tidak banyak pendeta yang menggabungkan Roh Kudus dengan strategi sejarah. Dan banyak pendeta di kekristenan yang menggabungkan campur tangan Tuhan di dalam arah politik sejarah. Saudara-saudara, pada waktu umat manusia sudah kepepet, sudah tidak ada jalan keluar, sudah tidak ada pembebasannya, maka Tuhan turun tangan. Semua politikus menganggap diri paling pintar. Bahkan ada yang merasa diri lebih pintar dari Tuhan. Maka mereka menekan, menganiaya gereja. Karena Tuhan pun tidak bisa apa-apa sama mereka. Seperti Lenin, Stalin, Ceausescu, dan semua pemimpin-pemimpin diktator dari komunisme. Mereka mempermainkan manusia. Mempermainkan orang Kristen, mempermainkan gereja, mempermainkan Tuhan. Tapi Tuhan mungkinkah dipermainkan manusia? Tuhan mungkinkah dikalahkan oleh manusia? Mimpi. Pada waktu manusia kira dia sudah menang kepada Tuhan, Tuhan bilang saya toleran. Tiongkok 4 tahun yang lalu sampai 2 tahun yang lalu sudah membongkar 3.500 gereja yang tinggi sekali di gereja diturunkan. Tahun yang lalu mereka membom beberapa gereja yang besar. Alasannya karena tempat itu mau dipakai oleh pemerintah. Berarti gereja tidak berhak memiliki gedung. Pemerintah mempunyai hak untuk merubah gedung yang sudah jadi boleh robohkan. Lalu menjadikan apa? Jadikan pasar perdagangan. Karena Tiongkok rasa dagang lebih penting, gereja tidak penting. Saudara-saudara, jangan main-main sama Tuhan. Setelah gereja dibom, mereka menjadi berani. Salib diturunkan, tidak ada kekuatan orang Kristen melawan. Mereka gila, Tuhannya orang Kristen itu tidur. Orang Kristen tidak ada pertolongan. Boleh mereka mempermainkan. Semua yang mempermainkan Tuhan akhirnya mati konyol. Saudara-saudara sekalian, seorang kaisar Romawi yang menganiaya orang Kristen namanya Diocletian. Diocletian. Diocletian pada waktu dia masih hidup, dia bunuh orang Kristen, bunuh pendeta-pendeta, hancurkan gereja, menginjak-injak hak asasi manusia di dalam beriman secara bebas. Diocletian setelah mengalahkan banyak orang Kristen, dia suruh orang tulis satu kalimat, Kristus sudah musnah. Christ have been destroyed. Di dalam uang kepingan dia, depannya muka dia, saudara-saudara, belakangnya istilah Kristus sudah saya kalahkan. Sekarang engkau di British Museum di London masih bisa lihat uang-uang kerajaan Romawi 2000 tahun yang lalu. Daripada Trajanus, daripada Nero, daripada Domitian, daripada Diocletian, daripada Marcus Aurelius, daripada
Kaisar Augustus, lalu daripada Caligula. Semua kepingan itu semua masih ada, disimpan di British Museum. Dan salah satunya adalah Diocletian. Diocletian punya muka ditaruh di depan, galak dan gagah sekali, tapi keras dan kejam sekali. Belakangnya, Kristus sudah saya musnahkan. Ini menjadi satu tertawaan, dia yang sudah dimusnahkan, Kristus masih hidup sekarang. Amin. Adakah gedung lebih besar di dalam agama-agama yang lebih daripada gereja di seluruh dunia? Saudara-saudara, gereja paling banyak. Gedungnya puluhan, ratusan, jutaan, ribu yang berada di dunia. Tapi Yesus Kristus dalam mengalahkan seluruh dunia sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, kita melihat kemenangan Kristus tidak dipermainkan oleh siapapun. Dan orang-orang yang tidak takut kepada Tuhan, menganggap dirinya bijaksana, akhirnya akan musnah satu persatu. Allah mencampuri tangannya sejarah. Allah membengkokkan setir daripada politik. Ini membuktikan Allah hidup melampaui semua pemerintah. Dan mengapa sejarah bisa bengkok kanan kiri? Karena strategi bukan dari manusia. Pada waktu manusia tidak ada kuasa, tidak ada berhak merubah segala sesuatu, Tuhan berkata, I am the Almighty God. I am the one who changed the world history. I interrupt you and I will give the new direction to the world. Saudara-saudara, siapa bisa turunkan orang yang di atas tata raja? Charles kepingin jadi Raja Inggris, tak mungkin. Kecuali mama mengatakan, sekarang saya memberikan tata muka baru. Tapi mamanya tidak mau. Saudara tahu mamanya jadi ratu mulai tahun berapa? Mulai dari tahun 52. 52, 62, 72, 82, 82, 92, lalu 12. Sudah 66 tahun menjadi ratu. Tak pernah orang lebih panjang. Dan dia selama 1000 tahun terakhir adalah penguasa yang paling panjang waktunya di dalam sejarah. Di Tiongkok yang paling panjang waktunya itu Kangxi, 60 tahun. Kedua adalah Qianlong yang tatanya saya sudah masukkan di sini. Tata perjalanan. Dan dia 60 tahun. Tetapi Elizabeth kedua ini sudah 66 tahun. Maka dia mengatakan, saya harap satu hari Pangeran Charles boleh naik ke atas tata. Terlalu panjang adanya. Saudara-saudara sekalian, pada waktu Tuhan mau campur tangan, dah tentu seminggu. Mungkin berapa hari engkau mesti turun. Dah tentu berapa puluh tahun. Kalau Tuhan mau memperpanjangkan, Tuhan ada caranya. Kalau tidak mau, dia langsung campur tangan. Sejarah campur tangan Tuhan berapa kali. Saya minta orang yang senang sejarah mulai belajar. Seperti saya belajar sejarah Cina, sejarah Eropa, sejarah Israel, sejarah dunia. Perhatikan semua perubahan arah. Perhatikan semua banting setir. Di belakangnya ada tangan Tuhan Allah. Maka engkau akan kaget. Bagaimana bijaksana Allah lebih tinggi daripada manusia. Itu namanya world strategy. Strategi dunia. Bukan strategi perorangan. Roh Kudus ada roh strategi. Saya kaitkan dengan banting setirnya daripada sejarah. Sesuai 2 minggu yang lalu saya berkhotbah mengenai Yesus Kristus mempunyai roh. Roh itu roh kuasa. Roh kuasa diperlukan dengan 2 hal dari Roh Kudus. Pertama, api. Kedua, angin. Waktu hari Pentakosta, Roh Kudus turun ke Yerusalem. Angin tiup dengan suara yang keras. Dan api turun sebagai bentuk lidah. Sehingga mereka berlidah dari agama, dari bangsa lain. Berbicara khotbah kepada bangsa yang berbeda. Pada hari Pentakosta, 15 macam orang. Datang dari Roma, Italia. Datang daripada Asia Minor. Datang daripada Eropa. Daripada Babilonia. Dari Kapadokia. Daripada Turki. Daripada tempat-tempat yang jauh di Mesopotamia. 15 macam orang di Yerusalem. Lalu waktu Petrus berkhotbah,
Mereka mendengar bahasa Mesopotamia, bahasa daripada Kapadokia, bahasa dari Mesir, bahasa daripada negara-negara yang lain. Membuktikan ada bijaksana untuk bahasa lidah asing, bahasa lidah internasional diturunkan. Saudara-saudara, Roh Kudus, roh yang internasional. Roh Kudus, roh yang kekal. Roh Kudus, roh bijaksana. Roh Kudus, roh kebenaran. Roh Kudus, roh yang suci. Semua mendengar firman Tuhan. Dan mereka menjadi orang Kristen. Grup pertama di dalam gereja yang kudus dan am pada hari Pentakosta. Saudara-saudara, waktu itu angin turun. Waktu itu api turun. Menjadi kuasa Tuhan menopang, memenuhi orang Kristen. Roh Allah adalah roh kuasa. Saya berbicara pada 2 minggu yang lalu. Itulah sebabnya the servant of God should have the sign of the wind of the Holy Spirit on him. The servant of God should have the fire in the preaching when God is anointing him. Orang-orang menjadi hamba Tuhan perlu tanda kuasa daripada angin dan api. Roh Kudus seperti angin mengtiup. Engkau tidak tahu dia dari mana. Dan engkau tidak tahu dia ke mana. Orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah seperti ini. Demikian Yesus kepada Nikodemus yang tercantum di dalam kitab Yohanes pasal ketiga. Dan orang dipenuhi Roh Kudus perlu ada tanda api. Kalau engkau dengar khotbah, pengkhotbah berapi-api, engkau semangat. Kalau pengkhotbah dingin sekali, engkau seperti orang mati. Engkau tidur, engkau terantuk, dan engkau lesu sekali imanmu. Hamba Tuhan perlu angin dan api. Karena roh Tuhan ada roh Kudus yang ada api dan angin menjadi tanda. Waktu hari Pentakosta Tuhan turun kepada dunia. Saudara, kiranya gereja kita ada gereja yang berapi dari Tuhan. Gereja yang terima tiupan dari angin daripada Tuhan. Dan Roh Kudus hidup, dia memimpin kita. Selain dalam sejarah, Tuhan memimpin seluruh politik. Di dalam gereja, Tuhan memimpin setiap mimbar, memimpin setiap hamba Tuhan. Karena roh yang takut kepada Tuhan ditambah roh berkuasa di dalam pelayanan, itu membuktikan Tuhan menyertai kita. Hari ini khotbah saya sampai di sini saja. Hari depan saya akan meneruskan dengan kalimat gereja yang kudus dan am. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena cintamu yang begitu besar dan firmanmu yang begitu agung. Engkau telah turunkan, engkau telah beritakan kepada kami, sehingga kami boleh menjadi orang yang sungguh-sungguh mencintai dan mengerti Tuhan. Dengar doa kami, jangan meninggalkan kami. Nyatakan penyertaan dan pimpinanmu kepada kami. Dengar doa kami yang kami panjatkan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.